Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita menyadari bahwa apa yang di luar kita, maksudnya apa yang diekspresikan dalam hidup kita, belum tentu seperti apa yang di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau tahu apa yang di dalam hatimu? Dan bagaimanakah engkau tahu apa yang ada di dalam hatimu? Saudara, ketika engkau membaca firman, maka firman itu menerobos masuk ke dalam relung batinmu, sehingga engkau menyadari apa yang terdalam di dalam batinmu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Itulah ungkapan yang terkait dengan misterinya hati seorang manusia, bukan? Saudara, wajah seseorang tidak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena ada manusia yang pandai menyembunyikan batinnya dari hadapan orang. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang rentan dapat memiliki hati dan kehidupan yang berbeda. Menjaga perbuatan dan perkataan kita adalah perkara yang penting. Dan menjaga hati kita merupakan perkara yang strategis. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-13. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap hari? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonannya, meremasnya, membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya tangan gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemana aku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah ia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya
Orang muda yang melayani dia katanya, suruhlah perempuan itu pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannyalah Amnon dan semua anak raja pergi berserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orang demikian, perhatikan. Apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadanya, padamu paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicara Yonadab anak Simea, kakak Daud katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom. Sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat, anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amnon adalah putra terbesar dari Raja Daud. Sehingga dapat dikatakan bahwa ia bisa menjadi penerus daripada tahta ayahnya. Namun Amnon telah berbuat jahat kepada Tamar yang adalah adik dari Absalom. Dan juga pasti dia adalah adik dari Amnon meski dari ibu yang lain. Dan oleh karena itu Amnon dibunuh oleh Absalom. Peristiwa ini adalah tragedi yang besar di dalam keluarga Daud. Yang telah pernah Tuhan katakan kepada Daud bahwa pedang akan terus-menerus terjadi di dalam keluarga Daud. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, waspadalah dengan apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat seperti ini.
Di dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, apa yang dikisahkan dari kisah Amnon ini, saudara, kita bisa mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang di dalam hati Amnon. Alkitab mencatat bahwa Amnon sangat mencintai Tamar. Termasuk Yonadab. Ketika Amnon menceritakan bahwa dia begitu mencintai Tamar dan ingin bertemu dengan Tamar, namun tidak memungkinkan, lalu Yonadab memberikan jalan keluar kepadanya. Saudara, ketika kita membaca kisah ini, maka kita melihat bahwa Yonadab pun tidak tahu apa yang di dalam hati daripada Amnon. Yang diketahui Yonadab adalah Amnon sangat mencintai Tamar dan ingin berjumpa dengan dia. Maka Yonadab memberikan jalan keluar. Tapi apakah Yonadab tahu Amnon ingin memperkosa Tamar? Saudara, sama sekali tidak tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah Amnon tahu apa yang di dalam hatinya? Kemungkinan besar dia tahu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, Amnon tahu apa yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, saudara, dia memerintahkan orang-orang untuk pergi meninggalkan tinggal Tamar dan Amnon berdua. Dan Amnon, dia telah tertipu oleh keinginan hatinya sendiri. Dia dijerat oleh hatinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita waspada dengan apa yang ada di dalam hati kita. Janganlah kita merawat sampah-sampah kedurjanaan di dalam hati kita. Ketika kita merawatnya, jangan lupa saudara, itu akan keluar sebagai bau busuk di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mengisi hati kita dengan harta-harta yang berharga dari firman Allah. Dan kita tidak membiarkan hati kita dicemarkan oleh perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar hidup kita adalah hidup yang menyatakan akan keindahan dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab yang kita baca hari ini memberitahukan bahwa perbuatan dosa dimulai dari hati kita yang jahat. Saudara, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum mati. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil haruslah diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, ketika kita membaca kisah di dalam 2 Samuel tadi, maka kita mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Lalu ayat 23 berkata begini, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim, lalu Absalom mengundang semua anak raja. Saudara, bayangkan, setelah 2 tahun, selama 2 tahun saudara, Absalom itu benci dengan Amnon. Dia simpan baik-baik itu. Saudara, apakah buahnya? Saudara, pada akhirnya Absalom membunuh Amnon. Saudara, dosa bukan dimulai dari perbuatan, tetapi dosa dimulai dari hati kita. Saudara, yang disebut berdosa bukan sekedar apa yang kita tutur katakan atau apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita niatkan dan apa yang kita inginkan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, itulah engkau berdosa. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lepas dari keberdosaan.
Saudara, tidak seorang pun sanggup menjaga hatinya begitu suci sampai dia tidak punya niat, pikiran, keinginan yang jahat. Saudara, manusia telah rusak secara total. Yang dimaksud rusak secara total adalah seluruh aspek di dalam dirinya tercemar oleh dosa, termasuk hatinya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun. Bahkan Allah berkata tidak ada seorang pun yang mencari Dia. Karena apa? Karena polusi dosa membuat manusia tidak mencari Tuhan. Di dalam arti, manusia sendiri dengan keinginannya yang jahat itu, dia bisa menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri yang sesuai seleranya. Saudara, dosa itu bukan semata-mata perbuatan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan hati kita. Roh Kudus menguasai hati kita. Supaya, saudara, hati kita menjadi hati yang bersih. Lepas daripada kejahatan. Supaya kita dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, ketika engkau tahu apa yang dalam hatimu, dan itu adalah jahat, saudara datang kepada Tuhan. Minta Tuhan Yesus, Tuhan basuh hati saya. Jika ada kebencian, jika ada amarah, jika ada dendam, ada iri hati dan sebagainya. Saudara, jangan biarkan itu hidup dalam hatimu. Jangan sekali-sekali membiarkannya. Jikalau engkau tidak mau dikuasai olehnya. Tetapi engkau segera datang kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan membasuhnya dengan darahnya. Dan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Supaya engkau tidak dikuasai oleh hawa nafsumu. Tetapi dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa engkau menikmati segala kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang mencelikkan mata kami. Kami mengerti ya Tuhan. Betapa bagian batin kami, hati kami, itu adalah sisi yang paling strategis. Yang sangat mempengaruhi kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur. Karena kasih Tuhan itu membuat kami tidak pernah kecewa dengan pengharapan Engkau berikan. Karena Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Dan Engkau memberikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan Yesus Kristus, Engkau mengetuk pintu hati kami. Ketika kami membuka pintu hati kami, Engkau bertahta di dalamnya. Tuhan bantu kami. Selalu kami waspada. Supaya kami selalu berdekat dengan Engkau. Dan kami mohon Tuhan, kami sadar, kami peka. Jika dalam hati kami ada kejahatan, kami segera berlutut di kaki Tuhan Yesus. Untuk mohon, darah-Mu membasuh kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.